adalah pendidik, Bu Semi penolong, istri saya bingung saya. Kalau masak kan masak apa? Telaten mendidik anak, Bude Pat, Bikin sertifikat banyak. sertifikat Ya, banyak. ya. Bu Ayu, kulkas sudah selesai belum? Belum, mana orangnya? Dulu datang. Belum. Wah, takut. Bu Ayu, talentanya apa? Itu kulkas biasa. Neng, apa talentanya? Nyanyi, Cari uang. cari uang ya. Itu semua sama, Neng. Iya. Bang Bima, talentanya apa? Saya belum tahu soalnya. Nyanyi, belum ikut nyanyi soalnya. Ikut, sudah ikut tuh. Mas Bambang nggak kita ragukan lagi. All round pokoknya. Pendamping umat yang sangat luar biasa bijaksana. Mas Petrus melayani orang-orang tua ini. Talentanya muncul sekarang, ya. Sampingnya Pak Griko siapa? Eko, nggak ada. Pak Griko? Nino. Nino, ya. Naik sepeda sambil makan pocengin takut ya. Jegur got, Pak. Pak Griko, background background pekerjaannya apa? Sales ya? Kurir. Sama dengan saya. Pak Imawan jelas mesin-mesin yang rusak jadi cuan. Pak Nugro pendidikan sama dengan saya. Mbak Indri sales juga. Sarma masak Nyanyi. nyanyi. Maksud saya kan masak sambil nyanyi. Masak tuh. Mbak Ira. Mbak Ira, sorry. Mbak Ira apa? Rumah tangga. Dia nunggu suami ya. Ini pencetak genteng supaya rumah nggak bocor ya. Ini satu ini talentanya. Saya pun nunggu pacar. Oh ya nggak apa-apa. Itu bukan talenta nunggu pacar itu. Ya. Terus Bu Semi udah nih sekarang talentanya nggak jajan. Bu siapa Bu Chandra nggak jajan lagi, nggak belanja lagi katanya. Apa talentanya bikin kue ya? Shirley, akuntan ya? Akuntan, analis. Ini masih berkembang. Udah ini tahu ya? Tahu kan? Nggak usah disebut ya? Masih. Orang paling kuat di Cimone Pak Chandra. Mesinnya pijitnya aja meremuk semua. Gitu loh. Ya. Adikku, apa talentanya? Nyanyi sekarang, pelajarannya. Puji Tuhan. Ayo. Saya mau mengingat masih ada nggak memori saya untuk kalian semua gitu maksudnya. Ayo, talentanya apa? Ini mendongeng aja tiap ketemu Bapak Ibu kan saya dongeng. Ya. Kalau anak-anak saya bilangnya saya itu pendoa. Saya nggak pernah dikabulkan doa saya soalnya gitu. Ya. Baik Bapak Ibu. Ini karena nggak bagus. Yang suara kenceng wakil saya membacakan refleksi dulu. Saingan, Pak. Wakil saya kan nggak batuk ya. Mana sih? Bawa kacamata nggak? Griko atau anu? Pak Griko, Griko. bisa nggak? Refleksi renungan. Berdiri di pintu deh. Itu biar agak terang, Nah, gelap itu. nanti saya nambahin aja. Refleksi renungan kitab suci. Perumpamaan tentang talenta menyingkapkan bahwa setiap anugerah selalu mengandung perutusan Allah, Sang Pemberi segala karunia, mempercayakan kepada kita kemampuan, waktu dan sumber daya, bukan sebagai milik pribadi, melainkan sebagai panggilan untuk diolah dan dibagikan. Stop. Nah, stop dulu, tetap berdiri ya. Bapak Ibu jelas ya. Talenta yang diberikan Allah pada Bapak Ibu dan anak-anak semua bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk dibagikan, diperkenalkan kepada di antara kita.
Maka tadi saya sebutkan satu persatu sebenarnya supaya talenta-talenta itu mewarnai gereja. Pembaharuannya ada di sana. Maka kalau Bapak Ibu lingkungan Teresa 1 banyak talenta lalu tidak mau ambil bagian untuk mengembangkan gereja, maka gereja yang review tadi akan berhenti. Inilah sebelum baginya. Talenta bukan untuk diri sendiri, melainkan sebagai panggilan untuk diolah dan dikembangkan. Ya, ketika ada hal-hal yang perlu kita dukung dalam hal ini, ya siapapun marilah silakan maju. Oke, ketua ranting, ketua apa, seksi apa. Saya tuh pengennya nantinya tuh, oh saya Pak, saya Bu, saya Pak. Itu akan menjadi bukan kita sombong, tetapi ini loh sebenarnya dasarnya kenapa talenta-talenta yang Bapak Ibu telah terima dari Tuhan belum dikumandangkan dalam pelayanan untuk memperbaharui gereja. Lanjut. Nilai dari panggilan ini tidak terletak pada banyaknya talenta yang diterima, melainkan pada kesetiaan dan tanggung jawab dalam mengelolanya. Kesetiaan menjadi wujud kasih dan tanggung jawab menjadi bentuk partisipasi kita dalam karya Allah sendiri. Good. Ya, ini penting bro. Saya tandaskan kembali bahwa nilai panggilan satu aja itu akan memberikan warna yang baik untuk pembaruan gereja. Maka tadi saya sebutkan satu persatu, bukan saya mau melihat kekurangan Bapak Ibu, tapi disinilah sebenarnya kita akan menjadi diramu. Akhirnya kita Teresa 1 punya warna, gereja itu punya warna, punya ciri khas. Bahkan harapan nampak dalam sikap, oh ini pasti orang Teresa 1. Ini loh bagiannya. Nah, untuk mencari ini, untuk mendapatkan apa ya, julukan ini juga gak mudah. Karena ini perlu adanya kebersamaan dalam kasih. Tentu kalau udah dalam kasih, gak ada orang yang melihat ini kurang, ini kurang, ini kurang. Tetapi apa yang saya bisa sumbangkan supaya lebih baik lagi. Lanjut. Mengelola talenta berarti merawat hidup, menemukan kebaikan, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi sesama serta seluruh ciptaan. Dalam terang kitab Kejadian, manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2:15. Inilah gambaran manusia sebagai penata ciptaan, bukan penguasa, melainkan rekan kerja Allah yang bertugas menjaga, mengembangkan, dan melestarikan kehidupan. Cukup. Bapak Ibu, garisnya ada di mengelola talenta berarti merawat hidup. Pak Chandra dengan talentanya maka keluarganya hidup. Bu Bambang dengan tukang jahit yang profesional maka keluarganya hidup. Talenta-talenta yang tadi disebutkan sebenarnya dasar Bapak Ibu mau merawat kehidupan diri sendiri dan juga kehidupan orang lain. Minimal lingkaran kecil adalah keluarga. Ketika talenta itu memberikan warna, keluarga Bapak Ibu sejahtera. Setelah Bapak Ibu keluarga sejahtera, gereja, lingkup lingkungan juga sejahtera. Inilah yang dimaksud gereja selalu memperbaharui diri, terlebih juga merawat ciptaan agar kita tetap hidup. Maka kehidupan itu berkembang karena talenta kita hidupi terus, dan itu membawa cinta kasih yang menghidupkan banyak orang. Lanjut. Perumpamaan juga memperlihatkan sisi lain, hamba yang takut dan menyembunyikan talentanya
Matius 25, ketakutan ini mencerminkan luka manusia sejak kejatuhan dalam dosa. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Kejadian 3:10. Dosa membuat manusia menjauh dari tanggung jawabnya dan kehilangan kepercayaan akan kasih Allah. Good. Bapak Ibu, ketika kita punya talenta dan kita sembunyikan, nggak kita tampilkan, maka kita nggak punya kehidupan yang lebih baik. Kita minder, kalau melakukan apa-apa takut dan sebagainya. Maka itulah akhirnya talenta yang kita miliki yang diberikan Tuhan akan mematikan hidup kita, bahkan juga hidup orang lain. Bapak Ibu, ada cerita Romo Joni, sebutannya Albertus Joni, kalau dalam YouTube itu disebut Romo Koko. Ya, tahu ya? Sering ikuti ya? Ada gini kan. Apa? Gitu ya? Iya. Gendut, bukan gendut Pak, syukur. Dia atau beliau setelah ditabiskan menjadi imam SCY, maka ditugaskan di pelosok di daerah yang Jambi dan sekitarnya sana. Dan dia suatu hari mengunjungi, mengadakan misa. Misa di sana nggak seperti kita bisa milih jam ini, jam ini, jam ini. Sana 3 bulan sekali, itu pun kalau nggak ada halangan. Ketika ada misa, setiap romo datang, khususnya di luar Jawa ini, ketika romo datang ke stasi-stasi, khususnya juga Pasang Surut sana, itu adalah umat harus menjamin makan romo, maka giliran. Nah, ketika romo bertugas di sana akan misa, lalu yang punya jatah berikan makan romo adalah jaraknya 12 kilo dari stasi di mana tempat ekaristi. Karena hujan deras, maka keluarga ini nggak bisa datang ekaristi. Lalu umat membuli, akhirnya si keluarga ini 30 tahun menanti kedatangan Romo, dan sebelum ketemu Romo selama 30 tahun dia keluar dari gereja. Maka ketika Romo datang, emosi yang muncul, nggak mungkin Romo datang. Dan akhirnya disitulah Romo memperkenalkan diri dengan ketua stasinya, lalu dia bertobat dan kembali menerima Yesus meskipun banyak tantangan. Talenta ini loh yang dimiliki Romo, punya talenta karisma. Selama 30 tahun tidak ada pengurus yang mengunjungi keluarga ini. Inilah bagikan ketika ada talenta kita nggak gunakan, maka ada kematian di luar diri kita dan diri kita masing-masing. Lanjut Pak. Menggadangkan talenta bukanlah sekedar memperoleh hasil berlipat, tapi gerak batin untuk keluar dari ketakutan dan ketidakpedulian. Itu adalah langkah menuju kebebasan sejati ketika manusia mengambil bagian dalam kasih penciptaan Allah, ikut memelihara kehidupan dan menghadirkan damai bagi dunia. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya garisnya pendek. Ketika punya talenta, kita harus tampil. Karena kita tampil bukan karena kita sombong, karena kita memberikan warna kepada yang lain. Lanjut Pak. Dengan demikian, setiap talenta adalah undangan untuk mengasihi lebih sungguh, bekerja dengan tanggung jawab, dan hidup dalam kesetiaan, agar melalui kita, kasih dan kemuliaan Allah semakin nyata di tengah ciptaannya. Jelas, Bapak Ibu, masing-masing kita punya talenta. Dengan talenta sebenarnya kita mau menjawab panggilan luhur Allah pada kita, menjadi rekan kerja Allah untuk memperbaharui ciptaannya melalui tindakan nyata kita. Tindakan itulah sebenarnya tanggung jawab kita masing-masing. Entah Bapak Ibu punya 1 talenta, 2 talenta, atau 5 talenta. Tetapi semua talenta itu mau menghasilkan buah yang baik atau tidak,
kembali pada hati nurani panggilan kita menjadi murid Kristus. Kalau kita mau bergerak, mau bekerja dengan tulus, dengan ikhlas, dengan berani, maka tanggung jawab itu kita akan diundang oleh Allah untuk masuk perjamuan sukacita Kristus sendiri. Inilah yang sebenarnya menjadi benang merah kita untuk malam hari ini. Sungguh-sungguh kita dipanggil untuk menjawab panggilan yang luar biasa dengan tema kita, menciptakan ekonomi sirkular supaya hidup bersama lebih baik. Maka kalau hari ini kita datang sini, saya kira dan saya percaya Bapak, Ibu, anak-anak hidupnya secara spiritualitas harus baik. Secara sosial pasti juga akan baik. Secara perekonomian harapannya saling menopang dengan mengurangi sampah tadi. Sehingga dengan demikian gereja pun tidak kaleng-kaleng menurut saya. Setiap ada pertemuan dalam APP ini selalu diberikan inspirasi, contoh-contoh nyata, dan ini menjadikan sesuatu yang mungkin susah tetapi perlu kita coba dan bahkan sudah dilakukan supaya gerakan ini sungguh-sungguh kita kembali pada model ekonomi sirkular, yaitu memperbaiki dan mendaur ulang bahan selama mungkin. Model ini menggantikan tradisi ambil, buat, buang. Gambaran nyata adalah Pak Chandra. Mesin-mesin tidak langsung beli baru. Saya baru merenungkan ketika saya kemarin servis mobil karena AC-nya nggak nyala. Termenung saya. Apa ini juga gambarannya bahwa kalau saya gambarkan ini, saya bawa ke bengkel resmi, satu paket akan diganti baru semuanya. Tapi karena di bengkel yang bukan resmi, mana yang masih bisa diperbaiki, yang tidak, yang bisa diganti, yang nggak bisa diganti, yang bisa diperbaiki. Ini bagiannya juga Pak Chandra kalau mau contoh konkret. Tidak semuanya langsung dibuang, tapi yang masih bisa dipakai, diperbaiki, baru yang benar-benar nggak bisa, baru diganti yang baru. Betul? Inilah contohnya. Contoh yang lain, kalau kita bicara yang lain bahwa ya berkali-kali saya sampaikan, sepatu berapa pasang Anda, tas berapa pasang Anda, jaket berapa pasang Anda, bandu, ikat pinggang, tas yang sewarna berapa pasang, mana yang masih sering dipakai, yang nggak dipakai kemana. Itu sebelumnya. Maka saya senang di saya, kalau ada baju, celana yang kiranya ada masih bisa dijahit, jahit, ditambal-tambal aja saya nggak pernah malu. Dipermak namanya, jalan aja. Tapi ada beberapa sebagian hidupnya konsumerisme, beli buang. Ini adalah yang tidak diharapkan pada malam hari ini. Maka inspirasinya saya kira ada yang Sally, suaranya kenceng nggak? Coba dengar suara manis mana?